dari Meti Maramis. Mau tanya pendeta, apakah Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan sebelum mereka jatuh dalam dosa? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pendeta. Terima kasih. Bagaimana pendapat Kevin dan Jeffrey? Kalau pendapat saya sepertinya tidak pendeta, karena kalau tidak salah pohon kehidupan itu ketika dimakan ya mereka akan hidup abadi seperti itu ya. Kalau nggak salah pemahaman saya, makanya ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Tuhan langsung pagari buah pohon kehidupan. Seperti itu. Itu yang saya pahami. Mungkin bagaimana Kevin? Kalau dari saya, ya dari awal memang Tuhan katakan ini tidak boleh, ini dilarang. Itu. Yang boleh yang Tuhan katakan, yang tidak boleh itu kan yang di tengah. Itu seperti itu sih. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya. Penting juga kasih pendapat kan. Iya, betul. Karena kita kan ini diskusi tentang firman Tuhan. Coba kita baca beberapa ayat. Yang pertama dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Kejadian 2 ayat ke-9. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Terima kasih. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan itu ada di tengah-tengah taman. Sekarang yang tadi Jeffrey katakan bahwa Allah menghalau manusia, lalu kemudian mereka diusir keluar dari Taman Eden menurut Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24. Itu dikatakan, sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Jadi mereka dicegah untuk jangan sampai memakan itu buah pohon kehidupan itu, dicegah itu setelah jatuh dalam dosa. Karena ayat ini disebutkan setelah mereka jatuh dalam dosa. Mereka dicegah, tidak boleh punya akses supaya mereka bisa mendekati pohon kehidupan itu lalu memakan buahnya. Dan itu terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa. Bagaimana sebelum mereka jatuh dalam dosa? Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tolong Jeffrey atau Kevin bacakan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terima kasih. Apa yang dikatakan di sini? Boleh. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Eat all you can. Semua pohon. Ada berapa pohon yang buahnya dilarang untuk dimakan? 1. Ada berapa pohon yang dilarang buahnya untuk dimakan? Hanya 1 pohon. 1 pohon yang ayat 17. Yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sementara semua pohon yang lain, buahnya itu boleh mereka makan. Lalu kalau mereka sudah makan buah pohon, semua pohon yang lain itu buahnya boleh mereka makan. Sebut saja semua nama pohon buah-buahan
yang kita tahu dalam bahasa Indonesia. Mau itu apel, dan Mangga. mau itu semualah, pear, dan lain sebagainya. Mereka makan. Rambutan. Tapi apapun yang mereka sudah makan, kalau mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, mereka akan mati. Upahnya adalah maut. Mereka jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Itu yang akan terjadi. Apa artinya? Sekalipun tidak ada catatan yang memberikan kepada kita sebuah kepastian, apakah mereka sudah sempat atau belum sempat makan itu buah pohon kehidupan, tetapi Alkitab sangat jelas bahwa mereka diberikan kebebasan untuk makan semua buah pohon-pohon yang ada di dalam taman itu, termasuk buah pohon kehidupan, kecuali satu pohon yang buahnya mereka tidak boleh makan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekalipun mereka sudah makan itu buah pohon, sekalipun mereka sudah makan itu buah pohon kehidupan, kalau mereka setelah itu makan ini buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka akan mati. Mereka akan mati. Karena Tuhan katakan, kamu akan mati. Jadi, mereka telah diciptakan dengan suatu maksud untuk menikmati hidup yang kekal, yang bahagia, tanpa ada kematian. Itulah maksud rencana Tuhan menciptakan manusia. Tetapi, hidup yang bahagia dan hidup yang kekal itu bisa hilang oleh karena perbuatan jahat mereka. Mereka melawan Tuhan. Sebaliknya, akan tetapi, setelah mereka jatuh dalam dosa, dan maut adalah upah dosa, maka maut yang kekal itu tidak bisa dihilangkan oleh perbuatan yang baik. Sekali lagi, hidup yang kekal bisa hilang oleh karena perbuatan jahat. Tapi maut yang kekal tidak bisa hilang atau tidak bisa dihilangkan oleh perbuatan baik. Maut hanya bisa diatasi oleh maut. Dan yang telah mengatasi maut adalah Yesus Kristus. Karena ia menyerahkan hidupnya untuk mengalami maut itu di atas kayu salib. Sehingga kita yang tadinya mempunyai upah dosa yang adalah maut, boleh mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23. Ya, entah ini menjawab atau tidak, tapi itulah yang boleh kita sampaikan. Terima kasih. Baik.